Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran kedua. Oleh karena itu, simak pembelajaran berikut ini. Pernahkah kamu menyimpan air panas dalam termos? Suhu panas air yang dimasukkan dalam termos akan bertahan lebih lama jika dibandingkan wadah yang lain. Kalian pasti penasaran dengan cara kerja benda itu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas agar tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan. Mari kita baca bersama-sama bacaan tentang sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat sehingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara dibuat James Dewar dan menutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang cara kerja termos, simak video berikut ini. Berikutnya kita lanjut ke bagian termos. Bagian-bagian termos yaitu tutup, tabung luar, ruang hampa, dan isolator. Tabung termos bagian dalam permukaannya dibuat dari kaca atau perak sehingga tidak menyerap kalor. Agar kalor tidak berpindah secara konduksi dan konveksi, maka antara bagian tabung dalam dan bagian tabung luar dibuat hampa udara. Dengan demikian, kalor tidak akan keluar dari termos. Jadi, air panas dapat bertahan berjam-jam di dalam termos karena terdapat ruang hampa udara antara bagian tabung luar dan dalam termos. Dari video tersebut, kalian akan semakin paham. Mari kita menyelesaikan latihan-latihan berikut. Berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi, tuliskan hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tuliskanlah pada tabel berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Paragraf pertama, hal-hal penting dalam bacaan. 1. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. 2. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol mempunyai dinding berlapis. 3. Dinding dalam termos dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Paragraf kedua, hal-hal penting dalam bacaan. 1. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. 2. Pengetahuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Paragraf ketiga, hal-hal penting dalam bacaan. 1. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. 2. Botol hampa udara itu yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. 3. Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Dari hal-hal penting,
dan kalimat-kalimat yang telah kita kerjakan tadi. Rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting tadi menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Seperti contoh berikut. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumah. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. James Dewar adalah pencipta termos pertama kali pada tahun 1902. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan London. Tugas mandiri, kerjakan di buku tugasmu masing-masing. Jawablah pertanyaan berikut ini, tuliskan jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku. Mari kita baca bersama-sama bacaan penggunaan benda, konduktor, dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali, apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi? Pikirkan bersama dalam kelompok kecil. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda seperti konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan mesin motor terbuat dari bahan yang dapat menghantar panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf berikut. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan benda sebagai konduktor atau isolator. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Panci bersifat konduktor, sedang pegangan panci bersifat isolator. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan bersifat konduktor. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin ideal. Nah, sekarang kerjakan di buku tugasmu setelah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekolah maupun di rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Lalu buatlah kesimpulan. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.